Udah bapaknya susah-susah nyekolahin, tapi malah ujung-ujungnya cuma jualan nasi goreng kayak bapaknya. Terima kasih guys udah klik video ini. Gue pengen cerita sesuatu, tapi sebelum itu gue mau nanya dulu ke kalian. Kalian pernah denger nggak sih soal seseorang yang melakukan pesugihan pakai penglaris di usahanya? Coba sebelum itu, kalian harus denger dulu jenis penglaris yang dilakukan yang ada di cerita ini. Oke, perkenalkan nama gue Devita Anggreni, you can call me Devita. Kita sebut saja namanya Pak Dayat. Pak Dayat ini merupakan seorang penjual nasi goreng di kampungnya yang dibantu oleh istrinya. Beliau berjualan sudah 2 tahunan. Sejak Mbah Lanang meninggal dunia 3 bulan lalu, Pak Dayat merupakan penjual nasi goreng satu-satunya yang ada di kampungnya. Atau bisa dibilang dia itu nggak punya pesaing. Mbah Lanang ini sudah berjualan nasi goreng kurang lebih 30 tahunan. Namun, kini Mbah Lanang sudah meninggal dunia karena usianya yang sudah tua sekitar 80 tahunan. Beliau juga udah sakit-sakitan. Anak-anaknya Mbah Lanang itu semuanya bekerja di luar kota, sehingga untuk saat ini tidak ada yang melanjutkan usaha beliau. Kalau rame begini terus yang beli, kita bisa cepat kaya ya Bu, ucap Pak Dayat kepada istrinya. Iya nih Pak, semoga aja begini terus ya, jangan ada pesaing lagi. Nasi goreng Pak Dayat ini sebenarnya emang udah rame dari dulu, dari dia buka. Walaupun sebelumnya Mbah Lanang lah yang jualan lebih dulu dibanding Pak Dayat, dan Mbah Lanang merupakan penjual nasi goreng yang cukup legend di kampung itu. Namun sejak Pak Dayat buka jualan nasi goreng, langganan Mbah Lanang itu banyak yang pindah ke Pak Dayat. Sebenarnya sehingga ada atau tidaknya warung Mbah Lanang itu nggak ada perbedaan buat warungnya Pak Dayat. Keesokan harinya di pagi hari, Bu Dayat pergi ke pasar untuk membeli bumbu-bumbu persiapan jualan nasi goreng. Karena jam 5 sore jualannya harus udah ready. Jadi biasanya itu jam 2 siang itu mereka harus udah mulai siap-siap segala bumbu jualan nasi goreng. Kayak bumbu seperti cabai itu udah harus digiling atau dihaluskan. Dan apapun persiapan-persiapan topping yang lainnya. Tiba-tiba saat sedang berbelanja di pasar, Bu Dayat ini ketemu nih sama beberapa tetangganya yang juga lagi belanja di pasar. Yang rumahnya itu cuman beda gang aja dari rumahnya Bu Dayat. Awal-awalnya mereka itu memang hanya bertegur sapa dan sedikit basa-basi, yang akhirnya berlanjutlah sedikit gosip. Ya biasalah ya ibu-ibu. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba ada salah satu ibu-ibu tuh yang bilang gini, saya denger-denger si Arga, anak bungsunya almarhum Mbah Lanang itu mau pulang kampung ya Bu. Katanya sih mau ngelanjutin usaha bapaknya. Di sini Bu Dayat yang ngedenger itu agak kaget. Lalu dia ikut jawab gini, bukannya Arga itu satu-satunya anaknya Mbah Lanang yang sarjana ya? Dia yang menikah baru setahun yang lalu kan? Duh, sayang ya, sarjana kok malah cuma jualan nasi goreng. Ibu-ibu yang lain tuh jawab lagi, iya kan Bu, saya juga pikir gitu. Udah bapaknya susah-susah nyekolahin, tapi malah ujung-ujungnya cuma jualan nasi goreng kayak bapaknya. Terus dari obrolan mereka itu, dijawab nih sama ibu yang lain yang kebetulan rumahnya itu paling deket dengan rumahnya Mbah Lanang. Si ibu ini ngomong gini, kalau kata Bu Lanang sih, Arga ini kena PHK di sana. Jadi dia mikir mending pulang aja ke kampung sekalian nemenin ibunya, kan ibunya sendirian tuh. Jadi takut ada apa-apa. Ngedenger itu Bu Dayat ini agak sedikit gelisah dan khawatir. Takut anaknya Mbah Lanang ini menyaingi usahanya. Setelah beres belanja, Bu Dayat ini pokoknya langsung pulang ke rumah. Dia itu kayak udah nggak tahan pengen cerita sama suaminya soal apa yang didengar tadi di pasar. Di sini suaminya kaget juga dan ya sama kayak Bu Dayat ikut gelisah. Tapi dia ini lebih berusaha buat nenangin diri kayak stay cool gitu. Terus dia ngomong gini,
Arga ini bisa apa, Bu? Dia itu masih muda, pengalamannya itu nggak sebanyak kita. Udah tenang aja, orang Mbah Lanang yang legend aja bisa kita saingin kok, apalagi cuma anaknya. Terus Bu Dayat itu nyeletuk gini, tapi jangan nyepelein loh Pak, anak muda itu bisa aja ada gebrakannya. Seminggu kemudian berlalu, tentu aja warung Pak Dayat ini makin rame dan sampai kewalahan. Sampai akhirnya Arga, anak bungsunya Mbah Lanang ini pulang ke kampung. Dan beberapa hari kemudian, Arga dan istrinya ini membuka warung nasi goreng dan masih menggunakan banner spanduk yang dipakai oleh ayahnya dulu, yaitu nasi goreng Mbah Lanang. Tentu saja hal itu membuat ada perubahan pelanggan yang ada di warung nasinya Pak Dayat. Ya seperti biasa lah ya, kita kalau ada penjual baru, itu pasti orang-orang ini banyak yang penasaran untuk mencicipi rasa yang ada di nasi goreng Mbah Lanang yang saat ini dimasak atau dilanjutkan oleh Arga. Jadi kan warungnya Pak Dayat itu mengalami perubahan karena orang-orang ini FOMO ke warungnya Arga kan. Nah itu menimbulkan rasa khawatir yang dialami sama Pak Dayat dan istrinya. Karena rasa khawatir tersebut, esok harinya Pak Dayat dan istrinya itu datang ke dukun yang ada di kampung lain untuk mencari penglaris di usaha nasi gorengnya. Di sana mereka itu diberikan kain warna coklat dan batu yang dibungkus plastik oleh dukun tersebut. Nah, dukun ini nyuruh nih, batu itu suruh diletakkan ke laci uang jualannya. Sementara kain coklat itu digunakan untuk mengelap piring. Tapi piring itu nggak boleh dicuci sama sekali, meskipun setelah dipakai oleh pelanggan sebelumnya. Jadi piring itu hanya boleh dilap aja menggunakan kain coklat, lalu digunakan lagi untuk menghidangkan nasi goreng ke pelanggan berikutnya. Nah, setelah itu Pak Dayat dan istrinya melaksanakan apa yang diucapkan dukunnya itu. Setelah warga FOMO tadi di warungnya Arga, ya abis itu warung Pak Dayat ini normal. Di sini semuanya masih berjalan baik-baik aja. Tapi beberapa hari kemudian langganan Pak Dayat ini berkurang hampir 50% dari biasanya. Pak Dayat sama istrinya ini masih coba buat sabar. Sampai suatu hari pembelinya itu nggak sampai 10 orang. Kalau begini terus kita bisa bangkrut, Bu. Padahal kita ini udah dibantu loh sama Mbah Kardi pakai penglaris yang kemarin. Pak Dayat ini ngomong ke istrinya sambil bisik-bisik gitu, takut didengar sama orang. Terus ditimpali nih sama istrinya. Padahal dulu pas masih Mbah Lanang yang ngelola itu, warung kita masih rame ya Pak. Ini pas Arga buka ini kok malah sepi ya. Terus Pak Dayat ini jawab, nggak tahu lah Bu, tapi kayaknya ada yang nggak beres loh sama Arga ini. Kayaknya dia tuh juga pakai penglaris Bu. Nah gini aja Bu, gimana kalau besok kita beli nasi gorengnya Arga, tapi kita nyuruh orang aja buat beli nasi goreng itu. Ya kita icipin rasanya tuh kayak apa. Akhirnya keesokan harinya itu mereka nyuruh orang buat beli nasi goreng di tempatnya Arga. Nah pas nasi gorengnya itu udah datang, mereka buka isinya. Terus diamati nih kelebihan dari nasi gorengnya itu apa. Ya pas dilihat-lihat, nasi gorengnya itu biasa aja, harganya juga sama yang mereka jual 15.000. Ya cuman dengan tambahan telur ceplok, ada timun 2 biji, dan kerupuk yang sama seperti yang mereka jual juga. Jadi kayak nggak ada bedanya gitu. Bahkan yang bikin mereka heran, nasi goreng Arga ini nggak ada campuran sama sekali kayak ayam suwir atau ati ampela. Sedangkan di warung mereka ini ada sedikit topping kayak ayam suwir atau ati ampela. Jadi kayak punyanya si Arga ini polosan, tapi punyanya Pak Dayat ini masih ada toppingnya. Nah, setelah itu Pak Dayat sama istrinya ini menyimpulkan hal ini itu janggal, aneh. Ini aneh.
Gak ada yang spesial dari nasi gorengnya Arga. Keesokan harinya, Pak Dayat punya ide. Gimana kalau harga nasi gorengnya itu diturunin aja dari yang tadinya 15.000, turunin jadi 12.000. Toh juga kita masih untung, walaupun dikit. Kalau memang masih sepi, berarti memang ada yang nggak bener sama Arga. Nah, istrinya yang ngedenger itu nurut-nurut aja. Lalu esok harinya, Pak Dayat ini memberi tambahan pada banner yang ada di nasi gorengnya dengan tulisan nasi goreng spesial hanya 12.000. Pak Dayat dan istrinya berpikir kan, tadi kan harganya udah diturunin. Jadi dia yakin nih warungnya pasti bakal diserbu pembeli. Secara harganya itu sekarang jauh lebih murah daripada warungnya si Arga. Mereka di sini udah nyiapin porsi bumbu yang lebih banyak, nasi yang lebih banyak. Tapi kalian tahu nggak apa yang terjadi? Warung mereka masih sepi. Dan bahkan sehari itu nggak sampai ada 10 pembeli. Nah, seperti biasa, waktu itu sore sekitar jam 4 sore. Bu Dayat ini naik motor buat jemput anaknya les yang kebetulan lewat rumahnya Arga. Perhatiannya dia itu tertuju sama Widya. Widya ini istrinya Arga. Yang pada saat itu, Widya ini lagi nyiram halaman depan rumahnya. Jadi kayak di depan jualannya itu dengan air yang ada di ember. Jadi kayak diciprat-ciprat gitu. Apa jangan-jangan itu syarat ya biar jualannya mereka ini laris. Biar jualannya Arga ini laris. Di sini Bu Dayat ingat sesuatu, bahwa setiap dia mau jemput anaknya pulang les dan melewati rumahnya Arga, dia ngeliat Widya sedang nyiram halaman rumahnya itu pakai air dari ember, ya kayak tadi nyipratin gitu. Nah, di sini dia mikir, pasti ini penglarisnya. Bu Dayat yang udah nggak sabar itu, dia pengen cepat pulang dan ngasih tahu suaminya. Sesampai di rumahnya, dia langsung ngomong nih sama suaminya. Nah, suaminya yang ngedenger itu semakin memvalidasi kecurigaannya bahwa sepertinya benar kalau Arga ini emang pakai penglaris. Dan penglaris ini pasti lebih kuat dari punyanya Pak Dayat. Nah, Pak Dayat ini kayak sambil emosi kan, dia ngomong gini, "Oke, kalau kamu cara mainnya begitu, saya akan kasih tahu warga kalau kamu itu nggak bener." Esok harinya Pak Dayat sama istrinya ini datang ke rumah Arga. Di sana tanpa penjelasan apa-apa, dia ini langsung marah-marah sama Arga. Dan dia bilang, kalau Arga itu jualannya nggak bener. Kamu pakai penglaris kan? Arga yang ngedenger itu tentu aja bingung. Dia jawab bahwa dia itu nggak pakai penglaris, dia nggak tahu begitu-begituan. Tapi Pak Dayat tetap aja ngotot sampai tetangganya Arga itu ngeliat, terus ngampirin ke rumahnya Arga. Dan ada beberapa tetangga juga yang lapor ke rumahnya Pak RT. Nggak lama kemudian Pak RT datang. Di sini Arga ngejelasin bahwa dia nggak tahu soal penglaris-penglaris yang dituduhin sama Pak Dayat. Dia aja usaha jualan itu baru sekarang. Dan itu juga dia terpaksa ngelanjutin usaha bapaknya karena ya dia kena PHK itu. Pak Dayat yang ngedenger penjelasan Arga itu tentu aja dia nggak terima. Dia bilang ke Arga itu, "Jangan sok polos kamu, bisa aja istrimu itu, bapak mertuamu itu dukun." Ngedenger jawaban itu, Arga yang tadinya diem aja, itu jadi kayak nggak terima karena udah bawa-bawa istrinya dan bawa bapak mertuanya. Di sini Arga hampir mau ngebales dan ngehajar Pak Dayat. Tapi dilerai sama warga karena situasinya udah semakin tidak kondusif. Akhirnya mereka dibawa ke balai warga. Sesampainya di balai warga, Pak Dayat ini dimintai keterangan dulu sama Pak RT yang disaksikan oleh beberapa warga yang di sana ada bapak-bapak dan ibu-ibu juga. Kenapa Pak Dayat seperti itu? Yang akhirnya di sini Pak Dayat ngejelasin nih, kalau jualan dia itu sepi semenjak Arga jualan. Padahal dulu waktu zamannya Mbah Lanang yang ngelola warung itu, usaha dia itu masih rame. Terus
Dia juga ngomong, dia jujur kalau pas itu dia sempat beli nasi gorengnya Arga. Tapi dilihat itu nggak ada yang spesial di nasi gorengnya Arga. Bahkan nasi gorengnya itu cuma polosan. Terus dia juga kan tadi udah coba buat nurunin harganya, tapi masih nggak laku juga. Dan yang terakhir dia bilang kalau istrinya alias Bu Dayat itu ngeliat Widya istrinya Arga ini setiap sore itu nyiram halaman rumahnya sebelum jualan. Nah, ngedenger tuduhan itu Widya ini langsung ngejelasin nih soal siram menyiram itu. Nah, kenapa dia itu nyiram halaman rumahnya setiap sore? Dia nyiram halaman rumahnya itu supaya halamannya itu tidak berdebu. Karena halaman rumahnya dia ini kan gersang, nggak ada pohon. Jadi takutnya kalau ada angin, nanti debunya itu malah mengganggu orang yang lagi beli nasi goreng. Terus di sini juga Widya ngomong nih, rumah saya itu berbeda Bu dengan rumahnya Bu Dayat yang halamannya itu lebih sejuk. Kalau tanahnya Bu Dayat itu tidak perlu disiramin, tapi Bu kalau halaman depan rumah saya itu gersang, jadi saya itu harus nyiram setiap sore. Dari pernyataan Widya itu nggak ngebuat Pak Dayat dan istrinya itu puas. Mereka yakin itu cuma alasan Widya sama Arga aja. Menurut Pak Dayat, mereka ini cuma anak muda yang manipulatif, pinter ngomong. Lalu Pak RT ini nanyain langsung ke orang-orang yang ada di sana, karena kan udah nggak nemu titik temunya lagi. Jadi orang-orang yang ada di balai warga itu ditanyain satu-satu, kenapa kok nggak pernah beli nasi goreng lagi di tempat Pak Dayat. Di situ orang-orang itu awalnya masih diem aja. Sampai pada akhirnya ada salah satu yang jawab gini, sebenarnya saya ini nggak enak buat ngomong ini Pak. Jadi gini Pak, soal rasa itu menurut saya jujur aja memang masih enakan punya Pak Dayat. Seperti yang Pak Dayat bilang tadi, punya Mas Arga ini ya emang bener cuma polos aja dan nggak ada toppingnya. Tapi satu hal Pak yang ngebuat saya nggak pernah beli lagi di tempat Pak Dayat. eh, Waktu itu saya makan di sana dan saya melihat sendiri piring yang dipakai untuk menyajikan nasi goreng dari pelanggan sebelumnya kok disajikan lagi ke saya. Jadi piring itu cuma Bapak lap aja pakai kain dan itu nggak Bapak cuci. Nah, jadi menurut saya itu jorok, Pak. Setelah pernyataan dari salah satu orang yang ada di balai warga tersebut, akhirnya orang-orang yang lain ini berani nih buat nyampein alasan yang sama. Terus ada lagi yang ngejawab gini, padahal jujur aja ya Pak, dulu Pak Dayat itu nggak kayak gitu loh. Kami aja dulu pas masih ada Mbah Lanang, kami pindah dan beli ke tempat Bapak. Karena jujur aja, maaf ya Mas Arga, Mbah Lanang itu kan udah tua, jadi ngelayaninnya itu lama. Terus kadang Mbah Lanang itu suka batuk-batuk. Ya kami maklum sih, Mbah Lanang kan sakit. Jadi wajar kan kami tuh agak sedikit khawatir. Di sini warga ngomong sama Pak Dayat dan juga Arga. Tapi sekarang Pak Dayat malah jualannya kok jadi jorok dan piringnya itu nggak pernah dicuci. Mungkin karena saking kewalahan rame ya Pak. Pak Dayat dan istrinya yang ngedenger pernyataan itu nggak bela diri apapun lagi. Mereka cuma diem aja dengan muka yang nunduk aja dan mukanya itu agak sedikit memerah ya mungkin karena malu. Dan di sini mereka ingat sesuatu tentang penglaris dari dukun yang mereka datangi waktu itu. Ingat kan? Sebuah batu dan kain lap warna coklat. Dari situ mereka cuma ngebatin dalam hati. Dukun sialan. Nah,
karena rasa malunya Pak Dayat dan istrinya itu, ya udah, akhirnya mereka memutuskan untuk tidak jualan lagi. Oke teman-teman, ceritanya udah selesai. Dari cerita ini bisa disimpulkan harus selalu introspeksi diri. Karena ternyata kehancuran itu kebanyakan datangnya justru dari faktor internal diri kita sendiri. Yang terlalu sibuk mikirin orang lain, yang cari keburukan orang lain. Jadi kita tuh nggak fokus sama diri sendiri. Jadi dari cerita itu, yang pakai penglaris itu sebenarnya siapa? Dukun itu kadang suka nipu. Oke guys, terima kasih udah nonton video ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!